Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafalevi dari kelompok 4, NIM 1803211000154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas tebu atau gula yang ada di Indonesia. Tebu merupakan tumbuhan sejenis serumputan yang dikelompokkan dalam famili Gramineae, seperti halnya padi dan termasuk kategori tanaman semusim. Tanaman tebu tumbuh membentuk anakan, mengelompokkan dalam bentuk rumpun dan menghasilkan karbohidrat yang begitu tinggi. Di sini kita lanjut ke potensi agribisnis komoditas tebu atau gula. Nah, di sini bisa kita baca bareng-bareng bahwasanya Indonesia adalah negara yang mempunyai area lahan yang sangat luas sekali. Tapi di sini kita belum bisa memaksimalkan potensi pertanian, dan sampai sekarang kita masih mengimpor komoditas seperti kedelai dan gula. Nah, untuk produksi gula nasional harusnya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Tebu sebagai bahan baku pembuat gula masih terbengkalai dalam pelaksanaannya. Jika melihat tren saat ini yang mengedepankan bioenergi, seharusnya sudah mulai digalakkan penanaman tebu. Kita bisa menilai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan program ini. Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi di Pulau Jawa yang melaksanakan program akselerasi produktivitas gula nasional yang dicanangkan oleh Departemen Pertanian. Lanjut, komoditas agribisnis kondisi agribisnis komoditas tebu atau gula di Indonesia. CIPS mengatakan peningkatan produktivitas gula nasional melalui nilai rendemen tebu sangat diperlukan untuk menambah daya saing gula produksi petani tebu. Di sini Iskia mengatakan bahwa pertengahan 2018 tingkat ekstrak tebu di Indonesia hanya 7,50%, itu di bawah Filipina dan Thailand. Nah, ketiga negara tersebut memproduksi gula dalam jumlah yang sama. Indonesia perlu panen 22,67%, lebih banyak daripada Filipina dan juga Thailand. Nah, lanjut ke permasalahan. Di sini permasalahan agribisnis komoditas tebu atau gula di Indonesia. Yang pertama, penyediaan dan keterbatasan lahan. 2, pembiayaan dan permodalan petani. 3, teknis budidaya. 4, penanganan panen dan pasca panen. 5, produktivitas. 6, masalah yang berkaitan dengan kesadaran dan kesukarelaan petani untuk mendukung program TRI itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Tentunya kita sebagai orang yang tahu lah, itu bisa mengartikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di situ kita juga harus bisa mencari solusinya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah regulasi agribisnis komoditas tebu atau gula di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan dalam pasal 74 ayat 1, setiap usaha pengelolaan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. Jadi di sini wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun. Nah, di sini setiap usaha itu harus mempunyai kebun sendiri. Paling lambat jangka 3 tahun setelah unit pengolahannya beroperasi, seperti itu. Di sini kita atau saya mengambil penelitian yang ada di Pulau Madura. Di sini bisa disimak bareng-bareng bahwasanya Pulau Madura menjadi salah satu sasaran lokasi pengembangan tebu. Di sini Kabupaten Sampang sejak tahun 2009 ini didukung oleh APBN. Nah, penelitian ini bertujuan
mengetahui kelayakan sosial secara sosial dan ekonomi serta potensi pengembangan usaha tani tebu. Seperti itu. Nah, penelitian dilaksanakan mulai September sampai Desember 2013 di lokasi-lokasi kecamatan pengembangan tebu di Kabupaten Sampang. Nah, di sini memanfaatkan data sekunder dan data primer melalui wawancara dengan individu maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha tani tebu adalah kepemilikan lahan, insentif rangsangan dana bantuan sosial, APBN, dan subsidi pengembangan tebu Madura, serta kerjasama kemitraan dengan pabrik gula yang menawarkan bantuan modal, subsidi saprotan, alat atau mesin pertanian, serta jaminan pasar. Nah, petani tebu di Sampang dapat dikategorikan dalam tipe kemitraan, subkontak, dan layak diteruskan. Jadi Madura terutama Sampang juga berpotensi untuk dikembangkan yang namanya komoditas tebu, dikarenakan tebu juga merupakan suatu komoditas yang yang memerlukan cuaca yang panas. Jadi di Sampang sendiri, yaitu di Madura, cocok jika ditanam tebu. Kembali lagi ke permasalahan yang tadi, ada 6 permasalahan. Jadi jika permasalahan tersebut sudah diatasi, terutama kesadaran para petani, terutama di Sampang, jadi ketika hal tersebut sudah sadar dan sudah menemukan solusi, jadi kita enak untuk mengembangkan yang namanya komoditas tebu, terutama di Sampang Madura, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terus jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa di like. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.